kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini sebenarnya kita akan belajar tentang anatomi gitu ya, seputar Instagram Story. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, kita harus belajar dulu tentang hal utama dari Stories itu apa. Stories itu kalau Anda lihat di home gitu ya, maka dia akan muncul di bagian tab atas. Jadi ini adalah followers, orang-orang yang kita follow gitu ya. Orang-orang yang saya follow itu membuat story apa, dan story itu isinya variatif ya. Jadi dan ini sifatnya itu diurutkan berdasarkan jam gitu. Jadi siapa yang duluan gitu ya, maka dia akan yang paling dekat dengan kita, dia akan semakin dekat waktunya gitu ya, maka dia akan semakin ke kiri gitu ya. Semakin banyak orang yang kita follow dan semuanya banyak juga yang membuat story, maka dia akan kegeser ke kanan terus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya refresh, ada orang yang story lagi nggak? Nah, ini ada orang yang story lagi dan kegeser lagi seperti itu ya. Jadi story itu kurang lebih munculnya di sana. Kemudian kalau Anda lihat, sebetulnya story itu juga bisa muncul di pencarian gitu ya. Kalau Anda lihat di pencarian, Anda scroll ke bawah ya, di explore. Anda bisa lihat, nah ini story ya. Jadi yang panjang ini juga ini adalah story, konten story. Kita lihat ya. Nah ini adalah story-nya dari ini ya. Story itu bisa muncul juga di explore, dan story itu juga bisa muncul di hashtag. Misal hashtag, saya nggak tahu ya, coba kita cari hashtag bisnis. Contoh aja ya. Nah, kalau Anda lihat waktu saya men-search atau melakukan search pada hashtag bisnis, di ikonnya dari hashtag tersebut, kalau kita tap, ada, nah ini adalah ini ya, ada hashtag gitu ya, ada story yang menggunakan hashtag. Jadi story itu bisa muncul di banyak hal, tapi pada dominannya sebetulnya pada hal yang utama gitu ya, menurut saya story sendiri itu fungsinya untuk re-engage. Jadi untuk hal utama itu untuk gimana ya, menginformasikan kepada followers kita. Biasanya tuh fungsinya buat saya sih ada 3 hal yang utama. Pertama, kita untuk nge-boost konten terbaru. Saya coba lihat ya, apakah ada konten. Oke, ini kebetulan saya ada konten baru ya. Jadi ini baru terpublish 5 menit yang lalu gitu ya. Nah, ini adalah ini adalah konten ya. Konten yang saya baru publish 6 menit yang lalu. Jadi yang saya biasa lakukan adalah baca gitu ya, mana yang paling penting gitu ya. Kalau saya biasanya akan gini ya. Nah, gini ya, saya akan share, misalnya saya akan share pertanyaannya gitu ya. Kemudian jadi yang Anda klik adalah tanda share gitu ya. Jadi di konten Anda sendiri itu Anda tanda share, kemudian Anda bisa add post to your story gitu ya, atau Anda bisa kirim ke ya teman-teman yang DM Anda gitu ya. Saya biasanya sih share ke story sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah tampilan editing dari stories gitu ya. Jadi konten yang kita upload itu muncul di sini. Kemudian kalau saya scroll ke atas, nah jadi ada menu di atas dan menu di bawah gitu ya. Menu di atas itu Anda bisa kasih link gitu ya. Ini Anda bisa ngasih link yang di gambar yang atas ini ya. Nah, itu Anda bisa menggunakan swipe up dengan memberikan web link gitu ya. Kemudian IGTV video, kalau misalnya Anda punya IGTV gitu ya. Jadi sambungin ke IGTV yang mana seperti itu. Atau misalnya Anda pakai web link. Kalau web link Anda isi linknya kemana seperti itu ya. Tapi karena ini nggak ada, maka saya nggak pakai. Mungkin Anda bertanya nih, branded content itu apa mas? Bisa gitu ya. Branded content ini kalau misalnya Anda melakukan paid promote, jadi Anda mau nge-tag orang yang promosi ke Anda gitu ya. Jadi Anda bisa nge-tag siapa gitu ya, brand yang paid promote ke Anda seperti itu di story. Kemudian setelah story ada stiker ya. Nah, stiker ini yang biasanya saya gunakan. Stiker ini biasanya berubah-berubah gitu ya, karena sekarang juga lagi dalam pandemic ini ya, stay at home gitu ya, maka ada juga stiker stay home gitu ya. Menurut saya stiker stay home ini cukup besar kemarin impresinya, tapi saya agak ya bebasnya Anda mau pakai boleh gitu ya. Kalau nggak pakai nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Anda sadari di sini ada location, mention, kemudian GIF yang menambahkan GIF itu gambar bergerak gitu ya. Anda bisa cari GIF-nya apa. Kemudian Anda bisa ngasih jam, kemudian polling, question, countdown yang nanti akan kita bahas di strategi yang lain gitu ya.
Nah, kemudian yang saya lakukan juga biasanya untuk stories gitu ya, saya akan melakukan pertama hashtag gitu ya. Jadi saya biasanya akan munculin hashtag, misalnya saya pakai hashtag bisnis online atau bisnis gitu ya. Oke, saya akan pakai hashtag bisnis. Saya biasanya lebih suka dikecilin gitu ya, jadi nggak terlalu besar. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah nge-tag location. Anda juga boleh nge-tag location, tapi saya jarang gunakan gitu ya. Selain itu, Anda bisa ngasih teks gitu ya. Anda bisa ngasih teks atau Anda bisa gambar, terserah Anda gitu ya. Tapi saya biasanya jarang pakai gambar, saya bisa pakai teks ya. Jadi saya biasanya selalu membuat diskusi misalnya gitu ya. Kalau oh gitu ya. Ini ya. Follow, unfollow. Nah, gini ya, misalnya saya akan kasih. Kemudian Anda bisa sadari saya ada nge-tap tombol gambar A di atas. Itu Anda bisa ubah-ubah warnanya gitu ya. Kalau misalnya Anda mau ubah fontnya, Anda bisa juga ngubah warna font di bawah. Saya biasanya cuman gini aja ya. Kemudian saya akan ubah ke bawah misalnya. Jadi Anda tinggal ya Anda pintar-pintar ngatur sendiri gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar, Anda bisa kecilin. Kemudian saya biasanya akan kasih tanda panah. Panah itu bahasa Inggrisnya arrow ya. Ini bisa pakai arrow, kemudian scroll ke bawah ya. Lihat mana yang sesuai sama Anda. Saya biasanya menggunakan banyak animasi ya, biar lebih menarik aja. Oke, misalnya saya pakai yang ini ya. Oke, nah kayak gini. Kemudian saya biasanya akan kasih call to action yaitu tap here, itu biar orang paham dia harus nge-tap di mana gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Ini akhir-akhir ini saya sering pakai yang ini ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke, kalau sudah, maka Anda bisa klik tombol yang di kiri bawah ke story kita atau kirim ke close friend. Saya biasanya ke story kita. Jadi saya kirim ke story saya. Kemudian dia udah otomatis terposting. Jadi kalau Anda lihat di story saya di profil, nah ini adalah konten yang sedang yang barusan saya upload gitu ya. Ini belum terupload. Jadi Anda bisa lihat. Nah, story yang nge-share postingan kita dan ada tombol tap here itu, kalau orang tap gitu ya, maka dia bisa lihat ke si post dan dia lihat ke postingan kita. Jadi fungsi dari saya nge-share konten adalah ya ini ya, untuk membantu orang bahwa atau memberitahukan bahwa saya ada publish konten baru loh, misalnya gitu. Nah, cara ini juga bisa Anda gunakan untuk kalau memang Anda mau re-up ya. Misalnya saya punya banyak konten edukasi sebelumnya misalnya gitu, atau Anda punya konten-konten yang lain gitu ya. Anda mau re-up lagi, caranya untuk memberikan impresi baru misalnya, karena kan followers Anda kan bertambah setiap hari gitu ya. Mungkin followers Anda yang baru adalah orang-orang yang paling excited dengan konten Anda. Nah, maka mereka yang paling potensial untuk melihat konten kita. Makanya Anda biasanya membuat konten ya, memberikan konten-konten story yang mungkin yang lama-lama nggak apa-apa gitu ya. Misal saya akan repost ini juga. Nah, Anda bisa nge-repost postingan-postingan yang lama agar dia bisa dapat impresi baru gitu ya. Jadi untuk mendiskusikan. Jadi itu salah satu fungsi utamanya. Kemudian saya biasanya juga aktif melakukan repost konten gitu ya. Repost konten itu fungsinya apa? Jadi misalnya konten ini kalau Anda lihat di Insight, ini belum ada yang share gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lihat konten yang kemarin, nah ini konten yang kemarin, itu Anda bisa lihat bahwa ada 400 share gitu ya. Dan misalnya saya mau berterima kasih kepada fans gitu ya. Jadi untuk engage fans, saya biasanya akan mereshare kalau mereka nge-share konten saya itu di story mereka. Caranya gimana? Anda bisa cek di titik 3 kanan atas posting ya. Anda klik, kemudian Anda bisa klik view story reshare gitu ya. Nah, kadangkala walaupun ada data di Insight ada share gitu ya, tidak selalu semuanya akan muncul di story share, karena yang muncul view story reshare itu adalah orang-orang yang nge-share konten kita di story mereka gitu ya. Kalau dia tidak share di story mereka, maka juga nggak akan muncul gitu ya. Maka
bisa jadi kan mereka share story-nya tuh di DM ke grupnya mereka, atau ke WhatsApp, atau ke Telegram, atau ke Line, atau apapun itu yang intinya bukan di story. Kalau bukan story, kita nggak bisa ngecek gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nge-share ke story mereka, saya biasanya akan ngecek di sini, kemudian, nah di sini Anda bisa lihat semua orang yang nge-share gitu ya. Ini tuh, nah ini adalah ya, ada orang share Rehan gitu ya. Jadi dia nge-share story saya. Nah, ini dia nge-share story saya 3 jam yang lalu ya. Nah, ini biasanya saya akan berterima kasih gitu ya dengan reshare. Tapi ini karena dia nggak nge-tag saya, maka saya nggak bisa add to story langsung ya. Sekarang kita coba cari yang bisa di add story, nah kayak gini ya. Jadi ada beberapa yang orang nge-tag konten kita gitu ya. Dan ada memberikan tag gitu ya, ada mention kita di dalam story-nya dia, maka kita ada muncul feature add this to your story gitu ya. Nah, add this to your story itu fungsi untuk me-engage orang atau ya membangun interaksi sama fans kita, kayak berterima kasih. Saya biasanya kayak gini ya, thanks gitu ya. Nah, jadi kita berterima kasih pada follower kita yang nge-share kayak gitu. Jadi mereka juga merasa senang biasanya kalau orang tuh di reshare seperti itu. Tapi ini kebetulan saya udah share gitu ya. Maksudnya saya udah buat kontennya. Oke, ini kita coba lihat lagi. Ini nggak ada, nggak nge-tag ya. Ini juga nggak nge-tag, ini nggak nge-tag. Jadi intinya adalah Anda bisa berterima kasih satu-satu gitu ya. Kalau misalnya fungsi story lainnya, menurut saya Anda juga bisa membuat cerita. Nah, kalau membuat cerita itu saya pribadi sih memang belum pernah lakukan, tapi ada salah satu orang yang saya follow itu biasanya mengaplikasikan ini ya. Coba kita lihat ada nggak. Jualan bareng Rama ya. Jadi kalau nggak salah nih bermainnya dengan story ya. Oke, tapi nggak ada ya. Kalau coba kita lihat di. Nah, jadi salah satu tips story itu kalau misalnya Anda mau cerita juga Anda bisa membuat satu konten story seperti ini. Kemudian kalau di tab berikutnya ada teks berikutnya, Anda tab berikutnya langsung ke teks berikutnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai stories gitu ya. Membuat swipe story kalau saya pribadi bilangnya. Jadi membuat story gitu ya, yang isinya tuh bentuknya cerita. Jadi karena story bentuknya adalah tab-tab ke samping gitu ya, Anda bisa memanfaatkan itu sebagai feature story, sebagai swipe story. Jadi bercerita sebuah topik tertentu gitu ya. Nah, tapi sayangnya Instastory ini akan hilang dalam 24 jam. Jadi Instastory itu cuma bertahan 24 jam. Jadi kalau misalnya Anda kalau Anda nggak re-up lagi atau Anda mempublish lagi, dia akan hilang gitu ya. Tidak seperti feed post gitu ya. Feed post ini kan akan muncul selamanya gitu ya, sampai Anda hapus. Tapi kalau story gitu ya, akan hilang dalam 24 jam. Jadi kurang lebih itu semua sih menurut saya tentang anatomi Instagram Stories dan juga manfaatnya yang sering saya gunakan. So kurang lebih itu tentang prolog Stories gitu ya. Semoga bermanfaat, dan kalau memang ada pertanyaan bisa tanyakan di grup gitu ya. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.